Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Kami perlu kebaikan Tuhan dan hikmat Tuhan agar kami menjadi pelaku firman dalam kebenaran-Mu. Demi dan dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan berkati kami dalam pemberitaan firman ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Saya rasa kita tidak asing dengan slogan ini. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Biasanya di gereja-gereja itu ditulis besar-besar, Bapak Ibu Saudara, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Nah, slogan ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada setiap orang di dalam gereja bahwa mencari jiwa adalah sebuah panggilan yang mau tidak mau harus dilakukan dan kita rela untuk membayar harganya. Tapi faktanya di dalam gereja ada banyak orang-orang yang duduk diam dan tenang dan tidak melakukan apapun untuk mencari yang terhilang. Saya tidak katakan Bapak Ibu Saudara yang melakukan. Di sini memang tidak ada, saya percaya yang banyak itu biasanya di sana sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita berkata bahwa selamatkan yang terhilang berapapun harganya, artinya kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada suatu pengorbanan yang terlalu besar bagi orang Kristen untuk mengerjakan pelayanan misi, karena sebenarnya semuanya sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Nah saudara, saya teringat ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang teman. Orang dapat binasa di dalam gereja, orang bisa binasa di luar gereja. Benar gak sih ya? Seberapa banyak orang di dalam gereja betul-betul memahami dan tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan? Seberapa banyak orang di dalam gereja sebenarnya mereka hanya sebagai pengunjung. Kalau dalam istilah buku itu hanya sebagai fans ya, bukan sebagai followernya. Tidak menjadi seorang murid yang sejati, tetapi menjadi seorang pengunjung yang setia di dalam gereja tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara, dalam bingkai besar tema kita yang didengungkan dalam waktu Februari ini, meniru Kristus atau mengimitasi Kristus, seharusnya ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, apakah sesungguhnya kita telah meneladani apa yang Yesus sudah ajarkan, apa yang Yesus sudah perintahkan, dan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Orang bisa binasa di luar gereja ketika dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus atau tidak mengenal Kristus. Dia pasti binasa. Tetapi sangat ironis bahwa Yesus selalu didengungkan di dalam gereja. Injil selalu diberitakan di dalam gereja. Tapi ada banyak orang yang tidak mengalami perjumpaan juga dengan Kristus. Problemnya di mana? Saya juga tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi mungkin dia memang bukan orang pilihan. Kalau kita mengaku sebagai orang reform tentunya. Oh, bisa jadi sebenarnya kita adalah orang yang abai. Kita bukan orang yang setia untuk melakukan pemberitaan firman, atau bahkan kita memberitakan Injil yang bukan Injil yang sepenuhnya, tetapi Injil yang separuh-separuh yang tidak menceritakan siapa Yesus yang sejati itu. Nah saudara, tema kita hari ini adalah mencari yang terhilang atau mengasihi mereka yang terhilang. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ini bercerita tentang 3 hal yang hilang. Tetapi kita akan membaca bagian yang ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32 Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-32.
Saya akan membacakannya buat kita dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kedua baru. Bapak Ibu Saudara silakan simak di Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-20 saya akan memulainya. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali, ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersuka ria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk. Karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan selamat, sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihat, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Mengasihi yang terhilang. Nah saudara, ketika kita membaca bagian ayat firman Tuhan pada hari ini, sekilas kita membaca bahwa sesungguhnya Yesus sedang memberikan perumpamaan dan ada 3 perumpamaan yang disampaikan. Nah, perumpamaan itu disampaikan kepada para pendengarnya. Perumpamaan itu didahului dengan perumpamaan domba yang hilang, kemudian ada dirham atau uang yang hilang, dan yang kemudian dalam bacaan kita adalah anak yang hilang. Yesus sedang berbicara kepada para pemungut cukai dan orang berdosa, dan juga kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita membaca ayat 15, pasal 15 ayat 1, di sana dituliskan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah keseharian yang biasa dilakukan oleh Yesus. Yesus pergi mengajar atau dia berkunjung ke satu tempat, dia mengunjungi rumah seseorang. Saya rasa inilah yang harusnya kita imitasikan tentang Kristus. Dia melakukan tugasnya dengan baik, dia mengerjakan tugasnya dengan baik, bahkan dia mengunjungi orang dan mengajar orang banyak. Para pendengarnya sangat kagum kepada Yesus. Maka bersungut-sungutlah para pemungut cukai dan orang berdosa, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Sederhananya, Yesus sedang ingin mengajar orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan tentunya kepada pendengar yang lain. Ayo, kamu bersungut-sungut. Saya berkumpul dengan orang berdosa. Masalahnya apa? Apakah kalian merasa jauh lebih layak dibandingkan saya berkumpul dengan kamu atau saya berkumpul dengan orang-orang berdosa?
Tentu kita memahami dan menyadari bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pasti merasa jauh lebih superior dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang pemungut cukai. Dan yang menarik kemudian dalam catatan Lukas itu dituliskan orang-orang berdosa. Tidak ada catatan tentang siapa mereka orang-orang berdosa itu. Tetapi mungkin di situ ada penjahat, ada maling mungkin di situ, ada pelacur mungkin di situ. Di situ juga ada orang-orang yang mungkin melawan orang tuanya. Di situ ada pencoleng atau siapapun mereka, tidak peduli siapapun mereka. Yesus duduk bersama mereka dan menerima mereka untuk ngobrol dan mengajar mereka. Inilah yang kemudian menjadikan syak bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagi mereka nggak pantas seorang guru besar untuk bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ini ibaratnya Pak Sin Leong, dia seorang gembala, masa harus pergi ke pinggiran di mana ada orang-orang marginal yang bau di sana? Pantas nggak? Harusnya pergi dong, karena itu panggilannya, pantas. Tetapi kalau ketika orang memandang bahwa dirinya adalah orang yang hebat, bahwa dirinya adalah orang yang superior, dia mulai membedakan statusnya. Dan ini sangat ironis Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena yang berkata seperti itu bukan orang-orang biasa. Yang berkata seperti itu adalah orang-orang yang mengenal kebenaran. Mereka ahli Taurat. Mereka orang-orang Farisi. Bukan tidak hafal firman Tuhan. Nah loh, kebalikan dunianya. Seharusnya mereka yang tahu bahwa Allah mengasihi manusia yang berdosa. Allah bahkan mencari orang yang berdosa. Allah bahkan yang kemudian ingin memperdamaikan dirinya dengan orang berdosa. Itulah sebabnya mereka menantikan Mesias. Tetapi justru ketika... Nah ini kita tentu memahami bahwa orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kita memahaminya dari sisi itu. Tetapi kemudian mereka perlu menyadari bahwa mereka adalah guru-guru agama. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya betul-betul meneladankan, mungkin ini mirip seperti yang kita baca dalam kitab Hosea, bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan, tidak mengenal Tuhan, mereka hidup dalam sumpah palsu dan seterusnya. Lalu Yesus berkata dan memberikan perumpamaan itu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kalau Yesus mau berkumpul dengan orang berdosa, kalau Yesus mau ngobrol dengan orang-orang pemungut cukai yang adalah public enemy itu, yang orang-orang dimusuhi oleh orang banyak, yang tidak disenangi oleh orang banyak, yang pertama tentunya kita perlu menyadari bahwa di situ ada yang disebut sebagai hati Bapa. Kalau saudara membaca ayat yang ke-20, di sana dikatakan seperti ini. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Perhatikan di situ, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukan hanya tergerak hatinya oleh belas kasihan, berlarilah ia mendapatkan anaknya, menemui dia dan merangkul dan mencium dia. Saudara, siapa anak bungsu itu? Kita sudah berulang-ulang membaca kisahnya. Bahkan kita mungkin sudah menghafal cerita itu sejak masih sekolah minggu. Anak yang hilang itu adalah anak yang durhaka. Bukan orang yang pantas untuk dipeluk dan dikasihi oleh orang tuanya. Saudara, bayangkan papa mamanya masih hidup, ini memang tidak dicatatkan ada mamanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti papanya masih hidup sehat dan segar, sudah meminta warisan. Ini dengan kata lain seolah-olah ngomong, papa cepat mati aja deh. Papa, aku gak butuh kamu, saya hanya butuh hartanya. Papa, aku ini bisa menghidupi diriku sendiri tanpa kamu. Gak usah mengkhawatirkan hidup saya.
Saya jauh lebih mengerti dan mengenal diri saya dibandingkan kamu. Dengan kata lain bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Betul-betul durhaka. Anak seperti ini layaknya untuk diusir dan tidak diterima. Tahu dia. Dia adalah anak yang seharusnya dicoret dari daftar keluarga. Kalau saya punya kartu keluarga, anak yang seperti ini mungkin saya akan keluarkan dan saya tidak akan terima dia kembali. Tetapi justru dicatatkan dalam perumpamaan itu, ayahnya bukan hanya menanti, tetapi bergerak aktif. Kata belas kasihan atau compassion, nah tadi kami ngobrol-ngobrol sama Pak Eben sama Pak Sin Leong, compassion itu, hati yang mengasihi itu, ini bukan sesuatu yang hanya sekedar sayang, yang hanya keluar memeluk dia, bukan. Tetapi ada sebuah kerinduan yang sangat dalam bahwa sebenarnya dia mengasihi anak itu apa adanya dan siapapun dia, terlepas ketika dia durhaka terhadap orang tuanya. Ini adalah sebuah kasih yang seharusnya kita miliki. Kalau kita berbicara mengasihi yang terhilang, tanpa saudara dan saya mengalami kasih Allah, kita juga tidak akan pernah bisa mengasihi yang terhilang. Yang pertama, kita harus mengalami kasih Allah itu dan memiliki kasih Allah itu di dalam hidup kita. Karena itulah yang menggerakkan kita untuk kita bisa melihat dengan jernih. Saya tidak berbeda dengan orang berdosa di luar sana. Saya tidak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus di luar sana ketika saya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mungkin hidup saya tidak seburuk dengan perampok. Saya tidak pergi ke pelacuran. Saya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi tetap kita adalah orang yang berdosa. Kita tetap adalah seteru dari Allah yang belum mengalami pendamaian dari Tuhan. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Menubuatkan kedatangan Mesias. Kenapa Tuhan menubuatkan kedatangan Mesias? Karena hati Bapa adalah hati untuk menyelamatkan. Untuk memberikan pemulihan itu. Sehingga betapa egoisnya saudara dan saya. Ketika kita mengalami kasih Bapa itu. Kemudian kita tidak mengimitasi dia. Kita tidak meniru dan meneladani Bapa. Tidak meniru dan meneladani Yesus. Tetapi kita mengabaikan mereka yang tidak mengenal Kristus itu. Benarlah tadi yang diungkapkan. Orang bisa binasa di dalam gereja. Orang bisa binasa di luar gereja. Kenapa orang bisa binasa di dalam gereja? Karena kita tidak memiliki hati Bapa. Padahal Bapa telah mengasihi kita terlebih dahulu. Hati Bapa adalah hati yang maha pemurah. Saudara, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah tema kita dalam kitab Hosea adalah kasih yang cinta yang tak pernah lelah. Cinta yang tidak pernah lelah itu seolah-olah Tuhan ngomong seperti ini. Sakit hati saya lihat umatku seperti ini. Berulang-ulang saya datang. Berulang-ulang saya memperingatkan. Sebanyak itu juga mereka jatuh dan tidak mengasihi saya. Bahkan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kurang apa aku mengasihi mereka? Bahkan gambaran Hosea yang kemudian datang mencari Gomer lagi. Lo bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sudah menikahi pelacur. Pelacur kemudian pergi meninggalkan dia. Disuruh lagi untuk menikahi lagi. Punya anak yang bukan anaknya lagi. Sanggup gak sih kita? Enggak. Serius. Enggak mampu saudara. Tapi bukankah Gomer itu adalah gambaran saudara dan saya?
Hosea itu adalah gambaran Tuhan di mana Tuhan betul-betul mengasihi umatnya, mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau kita mengasihi yang terhilang, kita tahu Bapa Maha Pemurah. Hati Bapa adalah hati yang betul-betul menerima saudara dan saya apa adanya. Mencintai meskipun saudara dan saya tidak mencintai Dia. Dia menunggu kedatangan anaknya. Dia lihat dari jauh, anakku datang. Dia datang, kemudian merendahkan dirinya, menyambut, menerima, mendatangi. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, yang terhilang ini bukan hanya si bungsu. Saudara perhatikan apa kelakuan dari yang sulung. Marah si sulung. Enak aja Papa ya. Potong sapi, undang penari-penari, ada penyanyi, memakaikan jubah yang terbaik, mengenakan sepatu padahal gak pantas itu anak. Aku ini loh, bertahun-tahun gak pernah mengalami yang kayak gitu. Gak mau masuk ke dalam rumah. Papanya loh, dengan merendahkan diri, dengan merendahkan hati, datang untuk menemui yang sulung. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kasih Allah, kasih Bapa itu selalu dimulai dari Bapa itu sendiri. Ini adalah inisiatif dari Tuhan. Mulai dari kejatuhan manusia, Tuhan berinisiatif untuk menubuatkan kedatangan Mesias. Kalau kemudian saudara membaca pasal yang ke-19, itu menarik saudara, karena berkisah tentang Sakeus. Sakeus pengen ketemu dengan Yesus. Seolah-olah kisah itu yang pertama berbicara tentang kerinduan Sakeus. Tapi ketika kemudian Yesus lewat karena Sakeus tidak dapat melihat, terhalang oleh orang banyak naik ke atas pohon, siapa yang menyapa Sakeus? Bukan murid Yesus. Yesus mendongakkan kepala dan berkata, Sakeus, turunlah. Aku harus mampir ke rumahmu. Perhatikan kata harus. Baru kemudian Yesus datang. Kasusnya sama yang kejadian ketika Yesus memberikan perumpamaan ini. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat marah. Makan dengan orang berdosa. Berulang lagi dan berulang lagi. Sekali lagi ahli Taurat dan orang Farisi tidak pernah belajar bagaimana hati Bapa. Dia hanya tahu ritual, tapi tidak mengalami pertumbuhan spiritual. Hati Bapa itu adalah hati yang memulihkan dan merayakan. Saudara, gambaran bagaimana Bapaknya memberikan jubah, kemudian memberikan cincin, itu adalah sebuah pemulihan hak dan status sebagai seorang anak. Bukan hanya Bapaknya yang merendahkan diri untuk menyambut, bahkan kemudian diberikan cincin meterai. Ini adalah anakku. Saudara, betapa dalamnya hati Bapa itu. Betapa malunya seharusnya kita. Ketika kemudian kita menyadari, gak pantas loh saya. Harusnya kita ngomong seperti anak bungsu itu. Aku mau pulang ngomong sama papaku. Aku gak pantas disebut sebagai anakmu. Jadikan aku salah seorang jadi pelayanmu saja. Gak apa-apa. Tapi coba apa yang dilakukan oleh bapaknya. Menyambut, memberikan jubah, memberikan sepatu, menaruh cincin pemulihan kepada anaknya. Kalau boleh dikatakan, kebaikan apa lagi yang tidak diberikan Tuhan kepada anaknya?
Kebaikan apa lagi yang tidak ditunjukkan papanya itu kepada si bungsu? Kasih yang seperti apa lagi yang Tuhan tidak berikan kepada saudara dan saya? Bahkan dia memberikan dirinya datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus supaya saudara dan saya mengalami pendamaian. Supaya saudara dan saya mengalami pemulihan dan boleh merayakan sebagai anak-anak Allah. Inilah hati Bapa. Jadi kalau kita mengasihi yang terhilang, kita berarti harus mengalami kasih Allah sekaligus memiliki kasih yang sama itu, melihat dengan cara yang benar bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu pantas untuk diajak makan bersama. Bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu pantas untuk menerima kasih Kristus itu. Saya itu kadang membayangkan seperti ini. Kalau seandainya Yesus datang ke dunia ini sekarang dan melihat kita, gereja tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, mungkin Yesus sedih. Kamu setiap hari menyanyi tentang memulihkan hati yang terluka, mengasihi jiwa, berikanku hati seperti hatimu. Tetapi engkau abai terhadap mereka. Engkau tidak memiliki hatiku, engkau tidak mengimitasi aku, tetapi engkau melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Saudara, yang menarik, tidak dicatatkan tentang apapun. Papanya yang berkata, "Nak, kamu sudah lakukan ini dan itu." Saudara, saya nggak ngerti kalau saudara marahi anak ya. Saya kalau marahi anak saya itu saya katakan, "Coba ngomong apa yang tadi kamu lakukan." Saya ulangi lagi biasanya. Dia sudah ngomong, saya akan ulangi lagi. Ngerti apa salahnya? Ngerti dong. Dan seolah-olah kita ingin menghakimi dia. Dan memang kita merasa pantas kok untuk menjadi hakim bagi anak kita. Tapi saudara, Bapak itu tidak berlaku seperti itu. Memang tidak ada catatan yang lain. Walaupun ini perumpamaan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang pasti, tidak ada kesalahan apapun yang diingat. Tetapi yang ada adalah pemulihan. Itulah sebabnya Paulus menuliskan dalam Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bukan ketika saudara menjadi orang baik. Bukan ketika saudara memberikan persembahan di gereja. Bukan ketika saudara menjadi pelayan yang hebat di dalam gereja. Enggak. Tetapi ketika saudara dan saya masih berdosa. Saudara, hati Bapa. Alami hati Bapa. Dan miliki hati Bapa. Yohanes mengingatkan kepada kita, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Saudara, bukan anak yang kedua, anak yang ketiga loh ya. Anak satu-satunya. Kalau kamu punya anak satu-satunya, kita punya anak satu-satunya, mau dikorbankan atau kita jaga sedemikian rupa? Kita akan jaga sedemikian rupa karena dia adalah penerus dari keluarga A misalnya. Oh, dia adalah penerus dari marga, Pak Eben, marga apa Pak? Oswan. Oh, dia penerus marga Liu atau Lim. Nah, ini ada Lim ini. Ada satu-satunya, anak satu-satunya. Nggak boleh dong dikorbankan karena begitu putus turunan seolah-olah menjadi kutukan. Ya kan? Tapi Tuhan tidak berlaku seperti itu. Karena dia memiliki hati yang sangat dalam. Mengasihi saudara dan saya. Bukan ketika kita menjadi orang baik, tetapi ketika kita masih berdosa. Saudara, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yang kedua,
hati yang gelisah. Ini tafsiran Bapak Ibu Saudara. Karena memang tidak dituliskan bahwa ayahnya gelisah menunggu kedatangan dari anaknya. Tapi saya merasa yakin hati bapak itu tidak tenang ketika anaknya pergi. Waktu pertama ngomong saja, "Pak, minta warisan dong." Kamu udah mikir dalam-dalam minta warisan? Papanya ngasih warisan. "Pak, adios ya, amigos." Oh ya, tenang gak hatinya? Saya rasa tidak. Gelisah. Memang anaknya punya duit banyak. Tapi uang itu juga bisa habis. Dan memang akhirnya habis. Foya-foya saudara. Papanya kenal anak ini pasti gak bisa gunakan uang dengan baik kok. Kalau seandainya diinvestasikan mungkin banyak untungnya. Tapi ini untuk berfoya-foya. Itu seolah-olah seperti kita yang bahkan mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, tidak pernah sadar bahwa Tuhan sangat sayang pada kita, kita mengabaikan seluruh kasih-Nya. Saudara, hati yang gelisah. Anak bungsu, kalau dalam perumpamaan itu bisa disamakan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Anak sulung itu bisa disamakan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sama-sama terhilang. Makanya tadi saya katakan, orang bisa binasa di luar gereja, orang bisa binasa di dalam gereja. Orang bisa terlihat kusuk beribadah, tetapi dalam catatan Yesaya dikatakan hatinya jauh dariku. Mempersembahkan korban, tetapi korban itu tidak untuk menyenangkanku. Saudara, hati yang gelisah itu adalah hati yang betul-betul peka bahwa ada orang-orang yang sedang berbaris menuju kebinasaan. Ada orang-orang yang harusnya bisa diselamatkan dan mendengarkan kabar baik. Siapa mereka yang di luar gereja itu? Mereka adalah suku yang terabaikan mungkin. Mereka adalah kaum marginal. Tapi jangan abai dan jangan lupa bahwa di dalam gereja juga masih banyak orang-orang yang perlu dilayani. Sayangnya, ada banyak gereja yang begitu fokus melihat keluar, tetapi lupa untuk mendandani yang di dalam dan melayani yang di dalam. Tapi ada yang sebaliknya. Ada banyak orang, ada banyak gereja yang begitu berfokus di dalam gereja, sehingga bahkan untuk mengutus misionaris pun harus rapat 2 tahun, 3 tahun. Nggak ngutus-ngutus lagi. Untung hari ini kita sudah mengutus ada yang di Kangean Bapak Ibu Saudara. Untung kita sudah hari ini mengutus ada yang di Mandar Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kalau tidak mengutus itu gereja kita gereja yang salah, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita ingin mengimitasi Kristus, kalau kita ingin mengimitasi Tuhan, karena kita sudah mengalami kasih Bapa, kasih itu juga yang kita bagikan kepada orang lain. Kita gelisah melihat mereka yang berbaris menuju kebinasaan itu. Kita gelisah melihat mereka yang tidak mengenal Kristus itu. Atau jangan-jangan karena kita sudah terbiasa untuk tidak menjadi gelisah, kita menganggap itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya sudahlah, itu tugasnya Departemen Misi kok. Puji Tuhan ada Pak Suwandi, ada Pak Franky di sini. Dulu ada Pak Eben untuk di Gunung Lawu misalnya. Yang lainnya, oh bagian kami berbeda. Saudara, bukan seperti itu.
Setiap orang di dalam gereja memiliki perintah yang sama. Benar nggak? Perintahnya sama. Mengasihi yang terhilang. Perintahnya sama. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Perintahnya sama untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang seperti yang Yesus sudah tunjukkan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu. Tidak peduli bahkan ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat mencemooh apa yang dia lakukan. Coba lihat tuh, makan dengan orang berdosa. Yesus nggak peduli seperti itu. Karena Yesus tahu hati Bapa adalah bagi orang yang berdosa. Dan dia gelisah melihat orang-orang yang seperti itu. Saudara, itulah sebabnya saya mengusulkan bagi kita. Kita mungkin perlu memikirkan reevangelisasi di dalam gereja kita. Yakin 100% semua pasti masuk surga di dalam gereja kita? Yakin anak-anak kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Yakin bahkan majelis kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Saudara, saya pernah ngobrol dengan seorang majelis di tempat ini. Bahkan dia tidak mengerti apa itu anugerah Tuhan. Ini tanggung jawabnya Pak Sinliong nanti sama Tuhan ini. Ikulah jadi majelis. Mungkin Tuhan gak tanya gitu ya. Tapi itu fakta Bapak Ibu Saudara. Itu realita. Kemarin dulu ada orang bersaksi. Dia ngomong seperti ini. Saya ini loh, mimpi seperti ini. Saya ini takut mati. Kenapa saya takut mati? Iya kalau saya masuk surga. Kalau enggak, loh kenapa? Saya ini loh bukan orang baik. Saya ini loh tidak rajin pelayanan. Nah loh, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara bahasanya. Seolah-olah dengan apa yang dia lakukan dia pantas untuk sampai ke surga itu. Bahkan orang yang melayani pun dia adalah orang yang terhilang. Kita gak perlu jauh-jauh dulu pergi ke Timur Tengah. Karena memang gak ada yang mau diutus ke Timur Tengah di sini. Ngapain berpikir ke Timur Tengah? Gak usah jauh-jauh dulu pergi ke Kangean. Karena memang gak ada yang mau diutus ke Kangean kok. Tapi coba pikirkan di dalam gereja kita. Benar gak sih? Kita sudah melakukan tugas kita dengan benar. Betul-betul memahami satu demi satu. Oh sudah dong, mereka semua sudah katekisasi kok. Udah CD kok. Udah belajar teologi reform. Apalagi sekarang ada kelas apa itu? KPI. Kisah KPR atau apa? Kisah para rasul ya. Oh aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Jelas saudara. Tapi kita harus belajar dan memahami. Tidak semua orang di dalam gereja memiliki hal yang seperti itu. Memiliki iman yang benar dan keselamatan yang benar di dalam Tuhan. Saudara, Lukas 15 ayat 14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Andai kata seorang dari kalian mempunyai 100 ekor domba lalu ia kehilangan seekor, perhatikan yang di highlight itu, apakah yang akan dibuatnya? Pasti ia akan meninggalkan domba itu. Yang 99 ekor itu di padang rumput dan pergi mencari yang hilang itu sampai dapat. Ini hati yang gelisah Bapak Ibu Saudara. Hilang loh dombanya. Saudara akan ngomong gini, gak apa-apa masih ada 99 kok. Jemaat saudara pergi ke gereja lain, gak apa-apa masih ada 99 kok. Pergi lagi, gak apa masih 98 kok. Atau saudara mulai berpikir, apa yang salah dari gereja saya? Ada sesuatu yang keliru yang sedang saya lakukan? Kenapa rumput tetangga lebih hijau dibandingkan dengan rumput kita di sini? Apakah makanan di sana lebih enak? Alkitabnya sama, saudara. Pengajarannya, pembicaranya. Kalau itu semua yang dicari, pasti mereka bukan orang yang dewasa secara rohani.
Pergi mencari yang hilang itu. Saudara gelisah gak sih melihat jemaat saudara yang gak bertumbuh-bertumbuh? Untung selalu didoakan tiap Rabu, gak tahu kemudian hasilnya gimana ya. Kita masih setia mendoakan mereka bertumbuh secara rohani. Apakah mereka semua tahu dan mengenal Yesus? Wallahu alam, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita belajar dari Paulus. Lukas mencatatkan seperti ini dalam Kisah Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara perhatikan dalam Kisah Rasul 17. Rasul Paulus itu tidak sedang dalam perjalanan wisata. Enggak. Tapi dia melarikan diri dari Tesalonika. Sebelumnya dia di Filipi melayani, dikejar-kejar. Karena dia dianggap menghancurkan penghasilan orang yang ada di sana. Pergi melarikan diri. Tapi dalam pelariannya pun perhatikan bagaimana kegelisahan hati Paulus. Parosuno. Secara sederhana, gemes. Ini loh banyak patung di Athena. Artinya, ini kota metropolitan. Penuh dengan patung dewa-dewa. Bahkan di sana ada Areopagus, di mana orang kemudian boleh berkhotbah, menceritakan apapun. Sampai Paulus ngomong, aku membaca di kotamu kepada Allah yang tidak dikenal. Itulah yang kuberitakan. Saudara perhatikan bahkan dalam pelariannya bukan untuk mencari selamat. Paulus dalam pelariannya pun tetap gelisah. Karena dia tahu panggilannya untuk memberitakan Injil. Mencari yang terhilang itu. Ada yang bertobat? Tidak tahu. Bahkan dia dijuluki sebagai si peleter itu. Saudara, kita punya hati yang gemes gak sih? Waktu saudara lewat misalnya, saudara perhatikan ya. Kalau misalnya hari Jumat, kemudian saudara lewat di tempat-tempat tertentu, itu biasanya macet saudara. Kalau jam 1, jam 12 gitu. Kenapa macet? Ditutup, ada orang sholat Jumat. Dalam hati saudara ngomong apa? Gak tahu aturan. Yang pertama keluar itu bukan? Atau saudara ngomong, Tuhan kasihani mereka. Mana yang pertama keluar? Mengganggu ketertiban umum. Iya kan? Betul itu mengganggu ketertiban umum. Tapi pernahkah kita juga belajar untuk belajar? Apakah mereka sudah percaya kepada Yesus? Apakah mengenal Kristus? Atau kita justru anggap mereka pengganggu kok. Mereka itu loh pemungut cukai dan orang berdosa. Dan kita adalah orang Farisinya. Kita ahli Tauratnya. Kita duduk manis di dalam gereja. Tapi kita tidak mengasihi mereka. Saudara, saya ingin mengakhirinya dengan foto ini. Saudara tahu foto ini? Ini foto yang memenangkan hadiah Pulitzer. Lomba penghargaan fotografi terbaik diambil oleh seorang jurnalis yang berasal dari Afrika Selatan, saudara. Saudara, foto ini adalah kisah nyata yang terjadi di Sudan atau Ethiopia waktu itu. Kemudian itu ditampilkan di surat kabar tahun 1993. Ketika foto itu tampil, saudara, kemudian semua surat kabar itu menerima banyak sekali pertanyaan, telepon, surat dan seterusnya. Bertanya seperti ini. Apakah dia selamat? Apakah dia sampai pada kamp pengungsi untuk mendapatkan pertolongan? Apakah ada orang lain yang menolongnya? Demikianlah beribu surat dan telepon yang masuk setelah The New York Times mempublikasikan foto yang mengisahkan tentang seorang gadis kecil yang jatuh ke tanah karena kelaparan.
Sementara itu di belakang gadis itu berdiri seekor burung hering yang tengah menunggu si gadis meninggal karena kelaparan untuk makan. Mereka jatuh belas kasihan kepada anak kecil itu. Pada tahun 1994, sang jurnalis fotografer itu menerima penghargaan Pulitzer. Dia berkata seperti ini, "Aku sungguh-sungguh menyesal. Rasa sakit telah menimpaku sehingga bahagia itu takkan ada lagi. Aku dihantui oleh ingatan yang jelas dari pembunuhan dan mayat dan kemarahan dan kesakitan, kelaparan atau anak kecil yang terluka." Ironisnya, Calvin Carter meninggal karena bunuh diri. Karena dia tidak melakukan apapun. Tertuduh hati nuraninya. Melihat anak kecil yang mencoba untuk merangkak, mencari sesuap nasi untuk mempertahankan hidupnya. Tidak ada hati nurani. Tidak ada kepekaan. Tidak ada hati yang mengasihi. Saya tidak tahu, saya tidak ingin menghakimi. Tetapi faktanya, dia merasa tertuduh. Dia merasa bahwa dia bukan orang yang baik sampai dia harus mengakhiri hidupnya. Bukankah saudara dan saya seperti anak kecil itu yang kemudian diselamatkan oleh Tuhan? Dengan hati yang penuh tulus, dengan penuh kasih. Tuhan datang menyelamatkan saudara dan saya yang kelaparan secara rohani. Lalu kemudian kita melihat mereka yang berbaris menuju kebinasaan dan kemudian kita hanya tenang. Kita hanya diam. Kita hanya berkata kasihan. Tanpa melakukan apapun. Tidak ada bedanya saudara dan saya dengan Calvin Carter ini. Karena kita tidak memiliki hati Bapa. Sekalipun kita mengalami kasih Bapa. Kita tidak gelisah. Dia gelisah saudara. Tetapi dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Saudara, kesimpulannya, mari kita memiliki hati Bapa dan gelisah bagi jiwa. Punya yang namanya compassion. Agar orang lain mengalami pengampunan dan pemulihan. Mencintai dengan belas kasihan untuk pengampunan, pertobatan, dan pemulihan. Dari compassion itu, mari kita memiliki yang namanya passion. Gairah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Membawa shalom, membawa damai, kabar baik. Dan itu bukan hanya angan. Bukan hanya pengetahuan. Tetapi tindakan yang nyata. Kalau kemarin ditambah dengan action katanya. Dari passion to action. Ini dari compassion kepada passion menuju action. Itu yang harusnya kita miliki. Itu yang harusnya kita lakukan. Bukan hanya berdiam diri. Save the lost at any cost. Ini bukan slogan Bapak Ibu Saudara. Apalagi hanya angan. Tapi ini adalah tindakan nyata setiap orang Kristen yang ingin mengimitasi Kristus di dalam hidupnya. Nah saudara, sekaligus promo Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa memberitakan kabar baik, ayo ikut discipleship making movement. Gerakan pembuat murid. Sebuah pelatihan di mana kita bisa belajar untuk memberitakan kabar baik. Saya dapat pesan sponsor untuk boleh menampilkan. Enggak, itu inisiatif saya Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong sama Pak Franky, Pak saya akan tampilkan ini. Supaya jemaat boleh memahami. Ada tugas yang bisa kita lakukan. Miliki hati Bapa. Melihat seperti Yesus melihat, menjadi murid dan memuridkan. Itulah panggilan orang percaya untuk terlibat dalam amanat agung, penuntasan amanat agung.
Tuhan memberkati kita. Mari kita menundukkan kepala. Saya serahkan ke Pak Sin Leong sekaligus untuk berdoa. Nanti ada satu doa, pokok doa ya, untuk Dewi. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami seringkali seperti anak sulung yang sibuk di rumah Bapa, bahkan tidak mengerti hati Bapa, bahkan mungkin juga tidak mengerti kasih Bapa. Tuhan, tolonglah kami, biarlah firman-Mu hari ini membawa kami ingatan bahwa kami anak Bapa seharusnya juga mengerti isi hati Bapa dan bagaimana kami merespon kasih Bapa itu yang sudah kami alami dan apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kami. Kiranya ya Tuhan, tolong kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu, mencari mereka yang terhilang. Tuhan, ada begitu banyak waktu yang kami pakai gunakan dalam hidup ini. Kami sibuk dengan apa yang menyenangkan hati kami. Kami sibuk apa yang merasa kami itu penting dan sebagainya. Sehingga waktu demi waktu berlalu, habis dan kami belum mengerti sesungguhnya apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah di tengah segala perenungan kami memahami firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Berkati kami umat-Mu, kami berdoa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.